back to my YouTube channel. Di video saya kali ini, saya akan kedatangan seorang wartawan. Nah, tapi wartawan ini bukan wartawan biasa karena dia adalah seorang disabilitas netra. Kali ini saya akan bertanya-tanya dan mungkin juga nanti bisa jadi sharing untuk kalian semua, sharing dari bintang tamu saya kali ini. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian yang menonton. Nah, ini saya perkenalkan Kak Ceta Melawati. Hai Kak Ceta. Halo Henok, selamat malam. Apa kabar? Sehat. Gimana Kak di sana, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Masih bekerja dari rumah mana-mana. Oke. Kak Ceta ini teman-teman dia seorang jurnalis di Tempo ya Kak ya? Iya, di Tempo, tempo.co di websitenya. Ya, di tempo.co ya teman-teman di website. Nah, meskipun Kak Ceta ini seorang disabilitas netra, tapi dia masih bisa menjadi seorang jurnalis. Nah, sebelum saya tanya-tanya soal profesinya Kak Ceta yang soal jurnalis itu, boleh cerita sedikit nggak Kak soal Kak Ceta sendiri, misalnya mungkin kenapa dulu kok jadi jurnalis, terus ya pokoknya cerita sedikit lah soal Mbak Ceta gitu. Ya, terima kasih Henok. Menjawab pertanyaan Henok soal kenapa saya memilih jadi jurnalis, sebenarnya ini cita-cita lama dari zaman kuliah. Dulu itu waktu kuliah sebenarnya pengen masuk komunikasi atau ilmu jurnalistik, tapi meleset. Gak dapet, maksudnya masuknya malah ke fakultas hukum. Nah, di fakultas hukum itu ada lembaga pers mahasiswa namanya FONIS. Saya malah aktif di situ, sementara teman-teman lain pada aktif di BEM, mungkin aktif kalau di mahasiswa hukum itu kan biasanya ada ALSA ya, asosiasi bahasa Inggris untuk mahasiswa hukum gitu, atau mungkin aktif di KEMA gitu-gitu kan. Nah, organisasi mahasiswa yang berafiliasi biasanya gitu kan. Lah, kok ini saya malah aktifnya di LPM, namanya LPM FONIS waktu itu. Produknya sebenarnya sederhana, majalah. Tapi waktu itu passion saya di situ adalah memang saya suka baca, terus suka nanya. Anaknya suka nanya. Sama nulis, tapi nulis diary dulu ya. Nggak pernah nulis artikel. Yeah. Saya bukan tipe yang rajin mengirimkan tulisan atau karya tulis zaman dulu ya, kan belum banyak platform digital waktu saya kuliah itu ke media-media, bukan yang seperti itu sebenarnya, tapi saya suka membaca, terus saya suka nulis hal-hal yang saya dapat gitu ya, cerewet sedikit di tulisan gitu loh. Apa yang saya lihat saya tulis, apa yang saya lihat dulu saya tulis gitu. Jadi sebenarnya banyak yang tulisan perintilan, tapi itu menarik buat saya karena jadi sebuah catatan yang bisa saya lihat-lihat lagi nantinya gitu. Oh, ini catatan saya loh gitu. Awalnya seperti itu. Terus saya rasa organisasi kemahasiswaan yang dulu bisa mengakomodasi passion saya itu yaitu lembaga pers mahasiswa di FONIS itu. Terus ya menarik buat saya waktu itu, anggotanya cuma 5 orang lah. Produknya juga nggak banyak, waktu itu 1 tahun 2 kali cuman, tapi bisa dibaca orang-orang gitu. Saya seneng ngedami dulu kan, karena dulu masih melihat, jadi untuk cover majalahnya tuh saya seneng untuk membuat sesuatu yang berbeda gitu loh, yang nggak unyu-unyu amat gitu. Saya ingat dulu bikin wayang Pandawa 5, tapi wayang yang kecil-kecil gitu. Itu dulu dijualnya di Pasar Beringharjo Solo, saya beli waktu itu jalan ke Solo. Terus itu saya susun, saya foto, terus dijadiin cover majalah FONIS itu. Nah, itu cerita menarik buat saya, gimana malam-malam deadline, terus dengerin
hasil wawancara dari narasumber itu menurut saya menarik aja gitu, beda dengan organisasi yang lain. Sementara teman-teman yang lain tuh kan kalau di BEM mereka banyak kumpul, banyak rapat gitu, berat-berat. Nah kalau saya di LPM Fonis tuh waktu itu benar-benar mengandalkan kreativitas gitu. Jadi saya memang suka gitu loh, kayaknya kalau jadi jurnalis itu banyak pengalaman yang bisa saya dapat, informasi yang bisa saya dapat gitu. Itu dulu masih kerangka berpikir idealis anak mahasiswa ya, masih kayak gitu. Iya. Jadi dari organisasi di kampus ya Kak ya, mulai istilahnya terjun di dunia jurnalis ya. Iya, waktu itu dari kampus, karena itu tadi mungkin saya cocoknya berkecimpung di bidang kreatif dan produksi, jadi ya kayak gitu deh. Hal-hal yang kayak gitu tuh saya malah seneng karena menuntut kreativitas kan, di tulisannya juga, ngotak-ngatik angle gitu tuh saya suka. Sampai ada pelatihan waktu itu yang diadakan sama LPM Fonis itu, kebetulan waktu itu ngadain pelatihannya itu kerjasama dengan Isola Pos. Dulu kayaknya LPM-nya UPI, Universitas Pendidikan Indonesia yang di Bandung. Terus nggak lama kemudian mendatangkan pihak orang, satu dan satunya lagi wartawan, dan dua-duanya itu dari Tempo ternyata. Nah, saya seingat waktu dulu kalau nggak salah yang mengisi salah satu sesinya itu namanya Mas Yofiandi Kurniawan. Dia jadi senior saya terus di Tempo. Waktu itu dia ngisi di LPM Fonis itu pelatihan. Nah, pada saat itu saya tuh begitu terkesima dengan kinerja jurnalistik gitu kan lah. Akhirnya kok ya malah lanjut gitu. Ya mungkin memang takdir juga sih udah di situ. Nah, waktu mengawali ketertarikan di dunia jurnalis ketika menuangkan tulisan-tulisan di kampus, di organisasi kampus itu sempat ada kesulitan nggak sih Kak? Atau mungkin pernah tulisannya jelek, banyak koreksi, atau memang tulisannya Kak Teta tuh langsung mendapatkan perhatian gitu dari pihak organisasi kampus, dari ya pokoknya organisasi-organisasi yang Kakak ikuti. Ya, jadi sebenarnya dulu gini, karena LPM Fonis itu termasuk organisasi yang nggak begitu populer ya di Fakultas Hukum, karena kan Fakultas Hukum ya. Jadi setelah angkatan atas saya tuh ada 2 angkatan tuh sempat terputus. Jadi kayak editor dan sebagainya macamnya itu kita harus minta dulu, periksa dulu dong Kak tulisannya gitu. Akhirnya mungkin ya di situ tulisan akhirnya lolos aja gitu, nggak ada yang dicari, paling hanya beberapa kayak typo, terus karena kayak gaya menulis dan sebagainya itu teman-teman di LPM Fonis tuh nggak terlalu cerewet sama saya ya, karena memang itu tadi sekali lagi karena kami fakultas hukum kali ya, bukan komunikasi atau jurnalistik, jadi prinsip-prinsipnya secara dasar pun sebenarnya nggak terlalu kuat, tapi dari proses produksi, proses kreatif itu kami benar-benar diarahkan untuk produktif gitu loh, untuk ya bebas terserah kami, tapi yang penting prinsip jurnalistik 5W1H tuh harus ada yang kayak gitu-gitu. Terus konfirmasi 2 arah, cover both side itu harus ada. Itu selalu diajarkan dari meskipun kami di LPM Fonis. Terus dulu malahan ketika aktif di LPM Fonis itu yang banyak disosialisasikan adalah undang-undang pers. Karena kami fakultas hukum sekali lagi ya. Jadi ya kebanyakan tentang prosedur, gimana prosedur ini, prosedur itu gitu. Kalau saya analisa ya mungkin sekarang produknya mirip-mirip kayak hukum online gitu kan, banyak peraturan di situ kan. Jadi kayak analisa peraturan, terus membuat 2 peraturan. Sorry, ini tuh langsung ngedrop gini Henok. Iya. Nah, sudah. Sorry, ada lagi ya videonya. Iya. Jadi kayak gitu. Setelah Kakak lulus kuliah itu apakah langsung ke Tempo atau sempat menjalani pekerjaan lain Kak? Saya sempat menjalankan pekerjaan
yang lain ya, waktu itu jadi pegawai Citibank. Tapi cuma 6 bulan. Nah, saya kuat itu di balik meja dan harus ada di kubikal setiap hari. Makanya saya bilang mungkin saya ini adalah tipe yang cocok di bidang kreatif dan produksi gitu ya, bukan yang ditarget tiap hari di balik meja gitu. Tuh saya nggak bisa kayak gitu. Akhirnya saya nggak tahan, saya resign dari Citibank. Terus waktu itu Tempo kalau nggak salah buka, koran Tempo ya, buka lowongan di pencari kerja itu di karir.com. Terus akhirnya saya ngelamar ke situ, ya udah terus diterima. Jadilah saya bekerja di situ. Jadi lulus kira-kira 8 bulan, kerja di Citibank 6 bulan, terus baru ke Tempo gitulah, kira-kira gitu langsung. Jadi jarak 6 bulan dari lulus tuh langsung di Tempo. Itu dari tahun berapa Kak di Tempo Kak sampai sekarang Bu? Saya bekerjanya kira-kira sudah 14 tahunan lah, hampir 14 tahun. 14, berarti sekitar 2006. Ya 2006 ke 2007 lah waktu itu. 2007 ya.